Halo pendengar Sobat Manifest, kembali lagi nih bersama kami di podcast Manifest Season 4 episode 3. Oke, pertama-tama nih aku mau menyapa dulu seluruh pendengar podcast Manifest yang sepertinya udah lama banget nih kita nggak ketemu. Gimana kabarnya, sehat-sehat kan? Kali ini kita akan membahas tema yang menarik banget nih. Kira-kira apa ya? Nah, kurang lebih kan udah 1 bulan yang lalu nih kita nggak ketemu. Terakhir kali kita ngebahas tentang isu lingkungan gitu, eco justice, sekitar 1 bulan yang lalu di podcast Manifest season 4 episode 2. Nah, sekarang kita sudah beranjak nih ke season 4 episode 3 bersama aku Satria dan aku partnernya MC-nya Satria, aku Tasya. Nah, dari tadi kan kita sudah sedikit menyinggung nih tentang podcast Manifest season 4 episode 3 nih. Nah, ini untuk tema dari podcast kali ini apa sih, Tas? Tema dari podcast kali ini adalah urgensi gerakan mahasiswa di era disrupsi. Apa sih itu? Kayaknya menarik banget nih untuk dibahas. Terus dan untungnya di sini kita tidak sendiri nih teman-teman. Kita di sini bersama narasumber yang sudah sangat berkompeten dan melalang buana nih di berbagai macam pergerakan mahasiswa yang sehingga cocok dengan topik itu sendiri. Perkenalan? Ya, perkenalkan, nama saya Lendra Naufal Mufti Rehan, biasa dipanggil Alen, mahasiswa angkatan 2022 yang pada tahun ini alhamdulillah diamanahi sebagai Dirjen Kebijakan Kampus BEM RDM FHUB. Oke. Nah, sebagai Dirjen Kebijakan Kampus Kementerian Kastrat BEM FHUB 2024 sendiri, bisa nggak sih Mas Alen deskripsiin secara singkat apa itu gerakan mahasiswa dan apa pengalaman gerakan mahasiswa yang Mas Alen pernah ikutin? Ya, sebelum masuk ke situ ya, saya mau tanya dulu kepada kedua teman yang di sini, karena sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan sejak awal sudah dicekokin gitu, sudah disuapin akan isu-isu gerakan. Menurut Mas Satria dulu, apa yang dimaksud dengan gerakan itu sendiri? Gerakan mahasiswa ya? Berbicara mengenai gerakan mahasiswa ini kan sebenarnya memang secara historis ya, kalau kita membahas Indonesia itu pasti punya sejarah yang panjang. Apalagi di materi yang pernah kita pelajarin mulai dari SD, SMP, SMA, kita selalu diajari tentang pejuang-pejuang Indonesia dahulu sebelum kemerdekaan. Tentu mengenai pergerakan ataupun gerakan itu sendiri, kita bisa memahami bahwa gerakan itu adalah sebuah momen ataupun respon terhadap suatu hal. Contohnya sendiri mungkin di Indonesia sendiri itu mengenai gerakan dari sebuah organisasi ataupun gerakan dari sebuah kumpulan orang atau bahkan individu itu sendiri untuk mencapai sebuah tujuan yang sama gitu. Ya. Hal itu sangat tepat ya Mas Satria. Karena kalau misalnya kita tahu dan kita balik lagi ke masa lalu, gerakan daripada mahasiswa itu diawali pada tahun 1908, tepatnya di Stovia, di mana terdapat perkumpulan mahasiswa Indonesia. Saya lupa untuk pastinya, tapi seingat saya di situ ada beberapa teman-teman dari Jong Java ya, yang mana mereka memiliki niatan, memiliki keinginan untuk menyatukan nih teman-teman mahasiswa yang dari Indonesia untuk apa? Mencapai tujuan. Ya, tujuan apa? Tujuan yaitu kemerdekaan Indonesia, yang puncaknya kemudian lahir Budi Utomo. Nah, Budi Utomo pada 1928 ini sebagai tonggak pengumpul tidak hanya dari golongan-golongan, karena kalau kita lihat di dalam Budi Utomo itu nanti ada Jong Java, Jong Sumatera dan segala macam, itu kan hanya yang diceritakan hanya seperti merepresentasikan dari golongan Sumatera, golongan Jawa dan segala macamnya. Tapi perlu kita ingat bahwa isi dari golongan tersebut adalah teman-teman dari mahasiswa, rekan-rekan dari mahasiswa, pejuang-pejuang yang terpelajar untuk mencapai apa? Mencapai kemerdekaan Indonesia, yang kemudian berlanjut sampai adanya peristiwa Rengas Dengklok. Yang Rengas Dengklok itu sendiri merupakan gerakan juga dari kaum-kaum pemuda. Nah, kaum-kaum pemuda ini adalah kaum-kaum intelektual yang memang menginginkan adanya sebuah kemerdekaan secara sungguh-sungguh. Maka dari itu, gerakan itu tidak hanya diartikan sebagai ya ngapain sih melakukan gerakan gitu, tapi gerakan adalah suatu awal yang menciptakan negara kita sampai berdiri saat ini gitu. Nah, mungkin dari penjelasan yang
Mas Alen sampaikan tadi mengenai urgensi apa itu gerakan mahasiswa, di mana gerakan mahasiswa sendiri bertujuan untuk mungkin pada masa sejarah mencapai kemerdekaan. Mungkin bisa dijelasin dari Mas Alen sendiri gimana sih karakteristik masalah yang mungkin dihadapi pada saat era disrupsi. Nah, karakteristik dari permasalahan di era disrupsi. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa era disrupsi. Mbaknya bisa? Apa itu era disrupsi? Mungkin yang saya ketahui, era disrupsi sendiri merupakan era pembaruan entah secara teknologi ataupun secara budaya dan lain-lainnya. Ya, sebenarnya singkatnya, era disrupsi adalah era di mana perubahan itu sangat amat pesat, inovasi sangat amat pesat. Nah, karakteristik daripada permasalahan dari era disrupsi adalah gini, ketika terdapat sebuah inovasi, sebuah hal pembaruan yang sangat amat cepat, gitu, itu akan menimbulkan atau menyebabkan adanya suatu kemunduran gaya hidup. Apa kemunduran gaya hidupnya? Kita jadi malas, kita jadi apatis, kita jadi nggak mau tahu lah, bodo amat gitu. Karena apa? Ya kalau hidup saya sudah enak, hidup saya sudah nyaman, ngapain saya ikut-ikutan gitu. Nah, karakteristik daripadanya permasalahan yang ada di era disrupsi adalah gini. Kalau semisal inovasi-inovasi ini terus dilahirkan, banyak dampak sisi positifnya, memudahkan kehidupan manusia yang dahulunya tidak bisa mencapai A, B, C, bisa dipermudah. Nah, tapi ada tantangannya. Era disrupsi ini menciptakan, yaitu tadi, kemalasan, menciptakan apatisme, menciptakan antipati terhadap hal-hal yang ada pada lingkungan sosial dari manusia itu sendiri. Nah, ketika ada sebuah isu, contoh, saya kasih isu tentang kemarin putusan 90. Oh, jangan putusan 90 mungkin ya. Karena putusan 90 sangat amat intinya sangat amat kontroversial, bikin sangat amat tidak etis lah ketika dibahasakan gitu. Nah, namun saya kasih contoh kemarin ketika UKT naik gitu ya. UKT naik bukan berarti bahwa ketika UKT naik orang-orang di luar sana tidak boleh berbicara tentang UKT gitu. Ketika UKT naik, tidak hanya masa sekarang yang dipikirkan, tapi juga masa depan. Ketika adik-adik kita akan berkuliah, ketika anak-anak kita akan berkuliah, bagaimana biaya yang akan mereka bayarkan. Nah, era disrupsi ini menciptakan mahasiswa yang memang antipati. Ada yang antipati, ada yang tidak antipati, tapi kebanyakan karena dia membuat malas, menciptakan mahasiswa yang antipati itu sendiri. Nah, contoh ketika tadi kemarin teman-teman dari Brawijaya itu mengumpulkan massa di kreatif CL, di CL ya. Nah, di CL itu masanya di situ sudah sangat banyak gitu loh, massa baik yang aksi ataupun tidak aksi. Nah, saya memiliki pertanyaan ketika teman-teman yang tidak aksi di situ melihat teman-teman yang aksi kayak, ih, apaan sih itu anak gitu. Nah, tapi dari teman-teman yang aksi ini juga melihat kepada mereka kayak, apakah kalian nggak memikirkan nasib adik-adik kalian, nasib ketika adik kalian yang dikenakan UKT yang sangat tinggi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Bagaimana cara untuk menjawab bagaimana cara untuk menjawab serta mengatasi antipati, mengatasi rasa malas, mengatasi hal-hal yang sifatnya instan gitu. Agar apa? Ketika terjadi gerakan mahasiswa, tidak hanya segelintir orang saja yang menyuarakan, tapi kalau bisa keseluruhan atau sebagian besar, minimalnya sebagian besar menyuarakan adanya permasalahan itu sendiri gitu. Menarik sebenarnya, Mas. Berarti pembahasan mengenai era disrupsi utamanya ketika disambung dengan gerakan mahasiswa ini sendiri. Yang mungkin yang saya tangkap itu bahwa kita juga perlu untuk melakukan pengumpulan terlebih dahulu untuk melakukan gerakan ini, atau mungkin sering disebut dengan Islamah forming ya.
Nah, mungkin sedikit memfollow up pertanyaan tadi. Itu kan tadi di awal Mas Alen menjelaskan mengenai sejarahnya dulu. Kemudian bagaimana di zaman dahulu di sejarahnya Indonesia sendiri itu kita melakukan berbagai macam perjuangan dan sebagainya, dan juga yang sekarang. Itu gimana sih Mas komparasinya, kayak perbandingan era gerakan mahasiswa ini nih di sebelum adanya disrupsi hingga sekarang ketika ada disrupsi itu sendiri? Komparasinya sebenarnya sangat simpel gitu. Ketika kita melihat gerakan pada zaman dahulu adalah gerakan yang dibangun secara bersama-sama, yang memang terdapat kesamaan tujuan, terdapat kesamaan keinginan dari seluruh mahasiswa atau seluruh elemen yang diajak oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, sekarang permasalahannya di era saat ini adalah promotor-promotor itu sendiri atau orang-orang yang memang menggeluti dunia gerakan itu sudah untuk mengajak keseluruhan orang. Namun orang-orang yang diajak itu terkadang tidak ingin atau merasakan bahwa ya buat apa saya demo, buat apa saya melakukan aksi, buat apa saya melakukan gerakan, karena menurut mereka kayak ya nggak penting gitu. Nah, itu yang membedakan gitu. Nah, dari situ terdapat tidak satu tujuan gitu. Tujuannya tidak memiliki kesamaan. Maka dari itu, tujuan-tujuan dari adanya gerakan mahasiswa pada saat ini itu jarang sekali tercapai. Banyak sekali gerakan-gerakan mahasiswa yang memang seakan-akan digembosi atau bahkan memang sudah gerak namun tidak didengar gitu. Banyak sekali. Contoh paling kecil adalah ketika teman-teman mendemo tentang cipta kerja. Demo dari, saya membahas ini Perpu Cipta Kerja. Mendemo Perpu Cipta Kerja, apakah ketika setelah demo Perpu Cipta Kerja itu dibatalkan? Oh tidak, ternyata tidak gitu. Nah, itu tercipta karena apa? Ya masanya sedikit, karena apa? Masa yang di luar itu tidak ingin dan tidak memiliki kepekaan akan itu, tidak bisa menumbuhkan kepekaan akan itu. Karena apa? Kembali lagi ke era disrupsi, bahwa inovasi-inovasi itu lahir, inovasi-inovasi dan juga banyak penemuan dan perkembangan sangat amat pesat gitu. Hal-hal yang sangat pesat ini mempengaruhi gaya hidup manusia yang menginginkan kehidupan secara instan gitu. Nah, apa-apa yang dicapai dengan instan ini membuat apa ya? Ya ngapain gitu. Karena apa? Aku sudah punya semuanya. Aku nggak perlu memperjuangkan apa-apa lagi. Ya udah, aku memperjuangkan apa yang sudah ada aja. Nggak usah aku memperjuangkan hal yang mungkin bisa mengancam 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Bodo amat. Nah, itu yang menjadi perbedaan permasalahan. Tidak adanya satu tujuan yang sama, terus susahnya untuk menggait massa di luaran sana, dan bahkan beberapa orang ini menjadi antipati atau ya bodo amat gitu terhadap isu dan juga gerakan itu sendiri. Mungkin gitu sih. Mungkin dengan adanya perbedaan komparasi tersebut, mungkin Mas Alan bisa jelasin gimana sih tantangan gerakan mahasiswa sendiri yang terjadi di era disrupsi sekarang ini. Sekali lagi mungkin saya tekankan bahwa tantangannya adalah bagaimana cara mahasiswa saat ini untuk memiliki kesamaan tujuan, memiliki kesamaan keinginan. Karena apa? Gerakan sendiri lahir karena ada suatu hal yang memang dirasa buruk atau dirasa kurang tepat. Nah, untuk memperbaikinya yang mana gerakan ini sebagai ultimum remedium atau obat terakhir atau langkah terakhir yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan gerakan itu sendiri. Nah, semisal ada suatu hal yang memang dirasa kurang tepat dan tujuannya adalah gini. Saya ingin memiliki tujuan bahwa negara ini harus diciptakan atau pemilu ini harus diciptakan dan digerakkan secara demokratis, diselenggarakan secara adil dan juga tanpa kesenjangan gitu. Namun permasalahannya adalah bisa nggak sih untuk semua orang melihat bahwa ada ketidakberadilan dalam pemilu gitu. Itu salah satu studi kasus contoh gitu ya. Nah, kalau misalnya dilihat gitu dari komparasi tadi, bahwa penekanannya adalah yang pertama tetap bahwa adanya permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, kalau misalnya
menurut Mbaknya atau menurut Mas Satria ini, apa sih tantangan gerakan saat ini gitu? Mungkin menyambung dari yang Mas Alen jelasin tadi, emang itu sih mengenai banyaknya mahasiswa yang kemudian antipati, atau mungkin simpelnya mungkin kita bilang individualis lah mungkin ya. Bagaimana kemudian mahasiswa yang sekarang itu cenderung berfokus pada diri mereka sendiri, sehingga memang membutuhkan pendekatan tertentu gitu untuk kemudian ada kesamaan tujuan sesama mahasiswa itu sendiri. Mungkin menurut Mas Alan sendiri gimana sih cara kita sebagai mahasiswa gitu mungkin menyadarkan mahasiswa yang lain bahwa kita ada masalah yang harus kita selesaikan gitu, mungkin mengenai pemilu tadi kah, atau mungkin mengenai masalah-masalah di kampus gitu. Ya, itu sebenarnya gini, cara untuk menyadarkan teman-teman itu sebenarnya sudah mulai, karena kita di era disrupsi ya, kita nggak mungkin pakai cara lama gitu. Kita nggak mungkin pakai cara zaman 98 gitu, karena mungkin memang masih ada beberapa cara yang relevan gitu, tapi nggak semuanya relevan. Yang pasti kalau kemarin saya sempat berbincang dengan teman-teman dari Universitas Negeri Semarang gitu ya, tentang bagaimana cara menangani dari macetnya gerakan gitu. Kalau bisa dikata, tetap mereka melakukan 3 metode: diskusi, literasi, dan juga aksi gitu. Diskusi ini adalah cara paling simpel untuk menyebarluaskan adanya suatu permasalahan gitu. Diskusi ini pada era disrupsi itu nggak hanya terpaku pada diskusi-diskusi di warung kopi gitu. Karena kan kita taunya diskusi ya udah di warung kopi atau diskusi di kampus. Nggak, diskusi kita sudah ada sudah ada teknologi, sudah ada kemajuan dari telekomunikasi gitu. Kita bisa untuk bikin Zoom meeting dan segala macam. Diskusi, literasi. Untuk literasi itu sendiri, sayangnya Indonesia memiliki tingkat literasi yang rendah gitu. Nah, tantangan dari literasi ini dapat dijawab sebenarnya dengan apa? Orang-orang yang literasinya rendah cenderung untuk menggunakan media sosial. Nah, media sosial ini bisa digunakan sebagai alat atau wadah untuk, ini loh ada permasalahan. Orang yang cenderung literasinya rendah adalah ketika dia membaca suatu hal yang sangat amat bertumpuk-tumpuk gitu ya. Itu dia kayak kekurangan minat gitu untuk melihatnya secara lebih lanjut. Nah, untuk itu dari teman-teman itu kadang kayak, ayo kita bikin infografis ya. Infografis, namun kita taruh poin pentingnya sebagai highlight, hanya satu poin penting yang memang poin penting tersebut misalnya satu kalimat gitu. Urgensi adanya demokratisasi pemilu gitu, atau urgensi adanya 4% parliamentary threshold gitu ya. Nah, itu dia cuma baca, oh ada loh permasalahan dengan parliamentary threshold gitu. Seenggaknya dia sudah baca untuk apa ya, punchline-nya itu udah baca, oh iya ada loh permasalahan tentang ini gitu. Itu adalah salah satu cara untuk mengurangi adanya kekurangan literasi di Indonesia gitu. Ada punchline. Nah, seenggaknya adalah teman-teman yang memang tidak tahu menahu, dia tahu akan permasalahan itu sendiri. Namun untuk mengelolanya, untuk lebih lebih berkeinginan untuk membaca atau lebih berkeinginan untuk mempelajari lebih lanjut tentang punchline tersebut, itu kita kembalikan kepada teman-teman. Karena gitu, kalau misalnya punchline tersebut kayak, oh ya menarik nih, ya udah geser. Nah, geser itu jangan pakai banyak sekali tulisan yang memang membosankan, tapi pakailah cara-cara yang lebih interaktif gitu untuk orang dapat menangkap itu sendiri. Diskusi, literasi, dan aksi. Aksi itu sendiri bukan hanya dimaknai turun ke jalan. Aksi itu ada banyak. Ada aksi sosial, ada aksi lingkungan, dan aksi yang menuntut demonstrasi gitu. Itu banyak. Jadi salah satu aksi sosial kayak misalnya kita galang dana, itu adalah aksi gitu. Aksi sosial, aksi lingkungan, kita bisa kayak Pandawara gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan, untuk memperlihatkan kepada khalayak umum bahwa ini loh di sini ada permasalahan gitu loh. Ini loh di sini ada permasalahan. Tapi itu tetap menjadi langkah terakhir ketika memang diskusi dan juga literasi itu tidak membuahkan hasil. Karena gini, kalau misalnya ada runtutan, kita bikin diskusi atau literasi dulu.
Kita bikin literasi yang dilanjutkan dengan adanya diskusi. Setelah ada diskusi, kita baru bangun yang namanya aksi, gitu. Namun nggak semua hal itu berakhir di aksi. Mungkin dari diskusi saja sudah bisa menghasilkan sebuah sebuah kesimpulan atau sebuah akhir, sebuah tujuannya sudah tercapai, itu juga bisa. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin inovasi-inovasinya nih bisalah diterapkan di era disrupsi ini. Kalau dari Mas Alen sendiri yang udah terbiasa ikut gerakan mahasiswa, kira-kira ada nggak topik yang benar-benar menarik perhatian Mas Alen, dan gimana sih penyelesaian yang bisa disampaikan? Topik ya, untuk topik permasalahan yang memang saat ini sedang sangat amat mencuat adalah ini. Kalau memang teman-teman baca berita, mungkin ada isu dari adanya amandemen kelima UUD NRI 1945. Nah, itu kemarin sempat rame gitu. Nah, tinggal kita sebagai mahasiswa bagaimana untuk menanggapi hal tersebut. Apakah amandemen daripada UUD kelima ini menjadi sebuah hal yang memang menguntungkan bagi kita, atau menjadi sebuah hal yang memang merugikan bagi kita? Kita bisa lihat bagaimana amandemen-amandemen sebelumnya. Karena Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, yang mana hukum tertinggi, atau bukan hukum tertinggi ya, stat fundamental normnya adalah Pancasila, dan stat Grundgesetz-nya adalah UUD NRI 1945, atau pengejawantahan daripada stat fundamental norm adalah UUD NRI 1945. Nah, UUD NRI 1945 adalah konstitusi yang mendasari lahirnya peraturan-peraturan yang ada, gitu. Nah, ketika UUD NRI 1945-nya sudah diotak-atik dan memang dalam tanda kutip ya, memang terdapat sedikit banyak keburukan itu, kita sebagai mahasiswa hukum bolehlah untuk dalam tanda kutip bersuuzon lah, kalau bisa ngomong kan suuzon gitu, suuzon dulu. Karena kalau misalnya husnuzon dulu terus kayaknya negara kita nggak baik-baik saja gitu sekarang untuk dihusnuzoni gitu. Nah, itu bisa untuk diperkirakan kira-kiranya apa sih permasalahan yang memang bakal dikaji di amandemen kelima. Itu satu. Yang kedua, ada 3 atau 4 RUU ya, yang memang pada saat ini kebetulan kajiannya sedang digarap oleh teman-teman dari Kastrat, yang mana 4 RUU ini RUU yang memang memiliki memiliki potensi untuk bermasalah. Ada RUU MK, RUU penyiaran, RUU TNI Polri, dan juga RUU kementerian gitu. Nah, ini jadi permasalahan. Sebenarnya ada satu lagi, RUU kesejahteraan ibu dan anak gitu. Ini jadi sebuah hal yang panjang ketika terdapat permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada hukum. Kalau hukumnya salah, tujuan dari hukumnya tidak dimaksimalkan, ya gimana negara hukum Indonesia ini mau menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Itu yang jadi permasalahan mungkin. Kalau misalnya gini, saya tanya kepada teman-teman manifest ini dari Mas Satria ya, dan Mbak siapa ini namanya? Tasya. Mbak Tasya gitu. Nah, ketika memang terdapat suatu undang-undang atau RUU ini, 4 RUU ini bermasalah, apa kiranya yang Mbak dan Mas ini akan lakukan gitu sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya? Oke, mungkin saya ingin sedikit merespon tadi ya terkait RUU. Mungkin sebenarnya saya juga pernah sedikit melihat berita dan juga mungkin sedikit tertarik misalkan terkait dengan RUU penyiaran ya Mas, dimana memang itu sangat ramai ya, baik itu di sosial media atau bahkan mungkin di pembahasan kita sehari-hari sebagai mahasiswa hukum, karena itu mengandung banyak sekali muatan-muatan yang kemudian bisa mulai dari membungkam press, kemudian kemudian bagaimana itu kemudian memberikan kekuasaan yang lebih kepada Komisi Penyiaran Indonesia sendiri, di mana ketika misalkan RUU ini disahkan, itu kan membuat mereka menjadi sebuah lembaga yang super body atau bahkan mungkin super power begitu ya, karena karena kan sebelum adanya RUU ini kan mereka terbatas pada misalkan di ranah televisi saja ataupun radio. Tapi setelah adanya RUU ini itu tidak terbatas, karena di situ
seingat saya ada muatan yang menuliskan audiovisual, Iya. yang mana itu bersifat tidak terbatas. Segala hal yang mengandung audio dan juga visual otomatis bisa berada di lingkup pengawasan dari KPI itu sendiri. Dan bahkan sebagai content creator ataupun bahkan sebagai pers itu sendiri tentu sangat kita harus mengalami keresahan begitu. Dan sebenarnya kalau dari pers sendiri, saya kemarin sempat melihat ada beberapa acara perkumpulan pers atau bahkan banyak wartawan ataupun bahkan jurnalis yang melakukan demo, entah itu di balai kota ataupun di seluruh wilayah. Itu ada berbagai macam aksi. Tentunya kita sebagai mahasiswa memang perlu kemudian untuk resah dan juga mendalami lebih lanjut mengenai hal ini, karena kita tidak bisa kemudian bungkam ataupun misalkan hanya menerima saja. Mungkin seperti yang Mas katakan tadi mengenai apatisme mahasiswa ya, itu kan memang menurut saya sendiri itu karena adanya mereka merasa bahwa sebuah kebijakan tertentu tidak menyentuh mereka secara langsung gitu. Misalkan ketika ada pergantian presiden, mereka merasa bahwa ini tidak mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan saya. Tapi kemudian ketika itu benar-benar menyentuh ranah kita dalam keseharian kita, misalkan pers sendiri yang kehidupan dan nasinya itu berasal dari kehidupannya sebagai pers yang meliput dan mencari berita, tentu pasti bermasalah kemudian hidupnya ketika misalkan RUU ini disahkan, karena akan membuat banyak terjadi masalah gitu. Bagaimana kemudian mereka harus melakukan berbagai macam penyesuaian dengan undang-undang yang ada dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Itu memang seperti itu, karena gini, apatisme itu lahir terkadang karena dia tidak pernah disentuh oleh suatu permasalahan gitu. Apatisme itu lahir ketika memang ya udah, ngapain saya melakukan hal seperti itu ketika hidup saya udah tenang, hidup saya udah nyaman. Betul. Gitu. Nah, kalau memang permasalahannya memang banyak sekali, memang permasalahan dari itu salah satu bentuk dari autocratic legalism gitu. Walaupun ya saya nggak bisa ngomong autocratic legalism juga, karena legalismenya memang dia membuat undang-undang secara di ranahnya memang dia legislatif gitu. Namun memang dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang memang dimaknai buruk gitu. Karena ya nggak tercapai itu, karena politik hukum dari adanya undang-undang tersebut atau adanya peraturan tersebut itu sudah menyalahi gitu. Itu sih. Nah, yang paling lucu dari RUU Pers itu adalah adanya Dewan Pers itu sendiri ya, yang kalau nggak salah ya itu di pasal berapa ya, pokok intinya kalau nggak salah itu disarankan oleh DPR, kalau nggak salah disarankan oleh DPR atau ada fit and proper testnya kalau nggak salah itu. Mengenai RUU penyiaran ya Mas? Iya. Atau jurnalisme berkualitas? Oh, yang penyiaran ya Pak, itu tadi. Itu kalau nggak salah memang ada overlapping antara RUU penyiaran dan juga undang-undang pers itu sendiri, karena harusnya kan itu di ranahnya Dewan Pers kan. Tapi kemudian ketika itu diserahkan ke Komisi Penyiaran, makanya mereka menjadi lembaga yang super body tadi. Iya. Jadi ada overlapping di situ sebenarnya. Ada permasalahan yang ada di situ. permasalahan. Nah, mungkin sedikit memfollow up tadi ya Mas, terkait dengan sikap kita sebagai mahasiswa. Menurut Mas sendiri gimana sih cara kita kemudian menanamkan hal-hal yang perlu gitu dipahami oleh mahasiswa ini sendiri? Karena kan seperti yang Mas bilang tadi, mereka baru mau bergerak atau bisa bergerak ketika mereka tersentuh oleh masalah-masalah tadi. Menurut Mas mungkin ada nggak sih inovasi ataupun cara mungkin yang pernah mungkin diterapkan oleh Dirjen Kebijakan kampus FHUB sendiri mungkin mengenai cara menyadarkan mahasiswa ini begitu? Nah, kalau semisal bagaimana cara untuk menyadarkan mahasiswa, tadi kan ada nih, kayak tadi sudah saya bahas juga inovasi dengan 3 metode, diskusi literasi aksi gitu. Nah, kalau ini bagaimana cara untuk menyentuh mahasiswa itu sendiri? Kalau dulu mahasiswa bergerak karena memang pada dasarnya kita nggak jemput bola gitu. Nah, pada era saat ini mungkin kita harus jemput bola. Kayak bagaimana cara kita untuk nggak mengedepankan ego, tapi kita untuk menundukkan diri, menundukkan tujuan kita. Kita nggak ngomong menundukkan tujuan sih sebenarnya. Kayak kita harus menundukkan ego ketika kita bertemu orang agar tujuan kita dapat sama gitu. Contoh kecilnya adalah ketika kita melihat gerakan di Malang Raya yang jujur menurut saya masih belum bisa maksimal sampai saat ini gitu. Berbeda di beberapa daerah yang memang
mungkin bisa lebih lebih kesepahamannya itu bisa lebih menyatu gitu. Di Malang sendiri masih terdapat banyak sekali egosentrisme antara suatu organ besar dan organ besar yang lain, yang memang organ ini membawahi gerakan di Malang Raya gitu. Nah, untuk mencapai tujuan agar seluruh mahasiswa itu sendiri bisa memiliki kesepahaman adalah satu. Selain jemput bola, kita juga harus wadah yang memang besar itu, yang memang dalam tanda kutip berselisih paham, itu harus kita satukan terlebih dahulu. Agar apa? Gerakan dari Malang Raya, gerakan dari bahkan seluruh Indonesia gitu, itu bisa tetap menjadi satu. Ketika gerakannya saja sudah terpecah, dari mahasiswanya sudah terpecah, yang satu pro akan permasalahan, yang satu kontra akan permasalahan, yang padahal sama-sama orang yang sama-sama organ yang memang fokus pada gerakan gitu, ya gimana tujuannya mau tercapai gitu. Maka dari itu memang harus ada untuk cara mengkonsolidasikan antara organ yang besar satu dan organ yang besar yang lain, yang memang ketika memang keduanya sudah saling menundukkan ego dan saling memiliki kesadaran untuk, oh iya ternyata benar ya, ada nih permasalahan tentang ini, oh iya agar tercapai mungkin kita bisa melakukan hal yang seperti ini gitu, tapi kita harus melakukan secara bersama. Nah, untuk itu ya selain jemput bola itu sendiri, salah satu contoh jemput bolanya adalah teman-teman dari BEM RDM FHUB. Itu jemput bola dengan ketika memang ada permasalahan, teman-teman BEM RDM FHUB bakalan, khususnya Kementerian Kasarnya, bakalan menciptakan atau membentuk sebuah konsolidasi, yang memang konsolidasi itu sendiri bukan di ranah fakultas saja gitu. Jadi untuk menyadarkan seenggaknya yang bisa kita rangkul pada saat ini adalah organ-organ yang ada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, seperti lembaga otonom, lembaga semi otonom, terus dewan perwakilan mahasiswa, dan juga beberapa organ-organ ekstra lain yang mungkin ketika memang sudah dibentuk konsolidasi seperti itu, dapat tercipta kesepahaman setidaknya pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya itu sendiri, karena bentuk dari adanya atau keinginan dari teman-teman BEM RDM FHUB adalah ketika kita bergerak, kita ingin seluruh fakultas hukum itu tahu bahwa ada permasalahan, dan kita ingin tahu bahwa ternyata teman-teman fakultas hukum itu melek loh akan gerakan gitu. Ternyata teman-teman fakultas hukum ini punya loh keresahan. Kita jemput bola, apa keresahannya? Kita jadikan satu, kita jadikan sebuah grand design dari isu yang memiliki sub isu yang memang menjadi isu turunan dari adanya permasalahan. Seperti contoh kemarin dari permasalahan UKT, teman-teman dari Kastrat juga sudah mengumpulkan dan membuat konsolidasi. Terus pada sebelumnya itu ada konsolidasi juga se-FH tentang autocratic legalism. Baik mas, tadi kan sebenarnya udah dijelasin juga mulai dari inovasi-inovasi dan juga berbagai macam upaya yang dilakukan gitu untuk bagaimana supaya kita bisa di era disrupsi ini tetap ada gitu gerakan mahasiswanya. Tapi kan sebenarnya permasalahan utamanya itu sebenarnya juga ada di mahasiswa ini kan ya mas, dimana mereka ketika tidak mengalami masalah itu atau tidak tersentuh oleh sebuah masalah itu, mereka tidak mau bergerak gitu. Nah, dari masnya sendiri mungkin sebagai Dirjen Kebijakan Kampus, ada nggak sih cara gimana supaya mahasiswa-mahasiswa ini tersentuh gitu kemudian untuk mengikuti gerakan mahasiswa ini? Baik, terima kasih. Sebenarnya cara paling simpel gitu, sebenarnya ini memang cara jangka pendek dan bisa jangka pendek menengah ya. Paling simpel adalah ketika ada sebuah isu, kita harus jemput bola. Apa yang dimaksud dengan jemput bola? Ketika memang kita pada lembaga yang berwenang gitu, kita lembaga yang memiliki kewajiban untuk menyadarkan teman-teman dari fakultas gitu. Contoh, kita di BEM,
di Dirjen Kebijakan Kampus, di Badan Eksekutif Mahasiswa, Kementerian Kajian dan Aksi Strategis gitu. Nah, kita harus apa? Jemput bola. Setidaknya gini, ketika memang ada suatu permasalahan, kita harus flooring, kayak kita kasih nih ke teman-teman dari setidaknya LOLSO. Gini, kita bikin sebuah konsolidasi yang memang di situ cakupannya adalah seluruh organ mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ya, itu sudah kita lakukan gitu dari teman-teman Dirjen Kebijakan, dari teman-teman Kastrat tuh sudah dilakukan. Yang terakhir adalah tentang permasalahan UKT. Kami mengundang teman-teman dari LO, LSO dan juga Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk didengarkan tentang ada nggak sih keluh kesahnya. Namun hal tersebut, konsolidasi tersebut tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup ruang. Bukan menutup kemungkinan, tidak menutup ruang bagi teman-teman mahasiswa merdeka untuk masuk dan juga menyampaikan aspirasi dan juga keresahan dari permasalahan yang dia hadapi gitu. Contoh ketika memang masalahnya adalah UKT gitu. Namun ada teman misalnya mahasiswa merdeka datang terus ngomong, permasalahannya nggak cuma UKT loh, ada permasalahannya apa? Lahan parkir kita seperti ini. Nah, itu nanti bakalan tetap ditampung sama teman-teman BEM RDM FHUB, khususnya Kementerian Kastrat gitu. Jadi salah satu hal yang paling kecil adalah bagaimana cara kita untuk menjemput bola gitu. Nah, ketika menjemput bola itu sudah dilakukan, maka tujuan yang ingin dicapai dari adanya jemput bola ini dengan konsolidasi sefakultas hukum Universitas Brawijaya atau Aliansi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya adalah apa? Adalah kesepahaman akan isu, kesepahaman akan adanya keresahan untuk menampung aspirasi dan juga permasalahan dari teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya gitu. Ketika seluruh permasalahan sudah ditampung, nah kita sudah mewakili nih. Kita sudah mewakili suara-suara dari teman-teman mahasiswa yang menjadi rakyat gitu. Jadi secara simpel, ya kita sudah jemput bola dan kita sudah memahamkan bahwa ini ada permasalahan loh gitu. Jadi kita sudah memahamkan hal tersebut gitu. Nah, karena keinginan dari teman-teman juga bahwa konsolidasi ini setidaknya menjadi tonggak awal dari persatuan, tonggak awal dari terciptanya hukum bersatu tak bisa dikalahkan itu sendiri. Karena ketika teman-teman paham akan adanya urgensi sebuah gerakan, maka di situ teman-teman sudah empati, sudah memiliki simpati terhadap sebuah permasalahan gitu. Nah, mungkin itu sih dari saya. Atau ada pertanyaan lain mungkin yang memang kurang puas gitu semisal. Oke, baik. Tadi Masnya sendiri kan Mas Aryan sendiri udah ngejelasin nih tentang bagaimana nih cara kita kemudian untuk menyentuh mahasiswanya tadi nih. Sekarang mungkin saya izin follow up terkait dengan pemerintahnya. Karena kan di sini kita sudah melihat nih, kita sebagai mahasiswa memang ada masalah dan tantangan. Tapi kalau dari pemerintah atau kemudian yang kemudian kita lihat gitu bahwa mahasiswa ini kebanyakan memang masalahnya itu di berbagai macam kebijakan pemerintah gitu. Masnya sendiri tanggapannya gimana? Gimana ya? Tadi kayaknya karena sebenarnya sempat bahas gitu. Ketika memang ada kayak contoh tadi kan saya kasih contoh bahwa salah satu isu adalah adanya amandemen UUD NRI 1945 kelima gitu. Ya. Nah, tapi kan kita juga nggak harus husnuzon terus gitu. Karena kita tahu kondisi negara ini sedang tidak baik-baik saja, maka dari itu ya silakan bersuuzon tapi batas wajar. Bersuuzon boleh tapi jangan menyebar berita bohong gitu. Nah, ketika kamu bukan bersuuzon tapi memproteksi diri akan terjadinya suatu hal-hal yang memang di luar dari kemampuan kita gitu. Kalau memang kalau ngomong masalah pemerintah adalah masalah kebijakannya saja gitu, nggak semua kebijakan dari pemerintah itu buruk, tapi ada yang baik dan juga ada yang buruk. Nah, yang dipermasalahkan adalah hal-hal yang buruk itu sendiri gitu.
Nah, hal-hal yang buruk itu gimana cara mengetahuinya? Ya kita menganalisis, kita melihat ada nggak sih yang bermasalah di dalamnya gitu. Karena kalau misalnya tanpa menganalisis, tanpa menelaah lebih jauh lagi sebuah peraturan, sebuah kebijakan gitu, kita nggak bakal tahu apa sih tujuan dari dibentuknya kebijakan. Kalau di dalam hukum kita kenal politik hukumnya gitu, gimana sih politik hukumnya dari sebuah kebijakan itu sendiri gitu. Karena ya mau nggak mau kita harus memproteksi diri, kita harus menghindari hal-hal yang memang buruk, akan menciptakan suatu keburukan di masa yang akan datang gitu sih. Baik. Berarti sebenarnya memang kita harus mungkin istilahnya skeptis ya, atau mungkin bagaimana kita memproteksi diri dan menyiapkan diri gitu. Mungkin dari diskusi, literasi, dan juga aksi tadi mungkin salah satu caranya mungkin ya Mas. Mungkin kalau gitu sudah cukup ya, mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan bahwasanya gerakan mahasiswa di era disrupsi ini memang adalah sebuah hal yang memiliki banyak tantangan, karena gerakan mahasiswa di era disrupsi ini punya berbagai macam masalah, utamanya terkait dengan mahasiswa yang banyak mulai mengedepankan individualismenya, kemudian bagaimana juga banyak mahasiswa yang kemudian anti simpati tersendiri terhadap berbagai macam isu yang kemudian susah kemudian untuk melakukan gerakan mahasiswa itu sendiri. Tapi di sini melalui berbagai macam cara yang bisa diupayakan, yaitu menggunakan cara diskusi, kemudian memperbanyak literasi, dan aksi sebagai ultimum remedium ataupun obat terakhir sebagai sebuah upaya untuk kemudian bagaimana kita menyikapi sebuah masalah ataupun isu-isu yang ada dan kemudian mengerahkan mahasiswa. Contohnya mungkin di beberapa masalah seperti kenaikan UKT yang saat ini mungkin sudah dibatalkan aturannya begitu. Kemudian di sini memang terlepas dari hal tersebut, yang harus dilakukan oleh mahasiswa sendiri adalah memperbanyak kemudian ikatan-ikatannya sendiri ataupun empatinya sendiri terhadap sebuah isu yang kemudian menjadi hal, meskipun itu tidak secara langsung menyentuh ataupun membuat hidup mereka bermasalah, tapi pasti itu berdampak di sekitarnya atau bahkan ke dia sendiri secara tidak langsung. Mungkin itu yang bisa kami simpulkan. Nah, mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Mungkin dari Mas Alennya sendiri, apakah ada closing statement dan juga mungkin harapan? Ya, mungkin closing statement dari saya, jangan sampai masalah itu menyentuhmu baru kamu sadar akan urgensi daripada gerakan. Namun proteksi dari dini, ketika permasalahan telah menyentuh rekan-rekanmu, maka kamu harus bergerak dan memperjuangkan hak-hak dari teman-temanmu itu sendiri. Karena ketika hakmu belum disentuh, bukan berarti hakmu tidak akan pernah tersentuh dan terciderai. Mungkin itu dari saya. Sekian. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup tani. Hidup tani. Nah, mungkin kita akhiri nih sampai sini. Buat penonton podcast Manifest, jangan lupa tetap jaga kesehatan, dan makasih banyak udah nonton serta menyimak pembahasan. Sampai jumpa di podcast Manifest selanjutnya. See you. See you semuanya. Semoga tayangan ini bermanfaat.